Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya Sayyidi Ya Sayyidi adrikni Ya Sayyidi Ya Sayyidi wa Rabbini wal ahlan wal awlada wal amila bil wahidiyati fi fadlil ula ya rahmatan lil alamin wat tamam wal khairu minka wan najah was salam ya man bihi qad urifa khalaq laula kama khaliqatil khalaiq min nurika khalqu jami'an khaliqa wa anta bin nuril ladzi qad khalaqa ya khairal khalqillahi haqqan ajma'in antal imamul anbiya wal mursalin ya ayyuhar rasulu ya Muhammadu ya sahibal maqami ya mahmudu ya ayyuhas syafi'u ya musyaffa'u kullu syafi'in huwa minka yashfa'u ya ayyuhal ghawthus salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binazrah muslatin lil haddatil qadim ya rabbana allahumma salli sallim ala muhammadin syafi'il umam wal ali waj'alil anama musna'in bil wahidiyati li rabbil alamin ya rabbana ufir yasir iftawah qurrib wa alif bainana ya rabbana qurrib wa alif bainana ya rabbana qurrib wa alif bainana ya rabbana amma ba'du. Al-Karam Hatta Al-Karam Bahyai Mu'alif Salawat Aidiyah Qaddasallahu sirrah wa radawa'an Al-Karam bin para bapak Khotimul Aidiyah pusat sampai daerah Al-Makarumin para bapak ibu mujahidin wal mujahidat, anak-anak remaja, kanak-kanak yang saya cintai. Yang terhormat Bapak pejabat sipil TNI maupun Polri yang hadir, yang terhormat para alim ulama,
yang terhormat para tamu undangan, yang terhormat para pemirsa TV, Samiin dan Samiat dimanapun berada. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji tasyakur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di malam hari ini kita bisa menyelenggarakan mujadah kubra gelombang yang pertama yang diperuntukkan untuk para khotbah Aidiyah baik pusat maupun daerah. Mudah-mudahan acara mujadah kubra ini betul-betul diridhoi oleh Allah Ta'ala dan diterima juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, sehada zaman radaan, sehingga dijadikan sebab yang kuat oleh Allah dibukanya hati kita, keluarga kita, tetangga kita, umat dan masyarakat pada umumnya, hingga berbondong-bondong hafidu ilallah wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam yang sebaik-baiknya mudah-mudahan dilimpah ruahkan kepangkuan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa jamil aqrab min awalihim ila akhirihim, khususnya beliau zaman la'wani masairi ahbabillahi radhiyallahu ta'ala wa'ada alaina min barakatihim wa syafa'atihim wa karamatihim wa amaddana bi amdatihim kama yarbu bika wa bihim amin ya rabbal alamin. Dengan harapan mudah-mudahan beliau-beliau tersebut senantiasa menjangkung doa dan restu kepada kita, sehingga mujadah kubra ini khususnya dan perjuangan kita umumnya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak, para ibu yang kami hormati, di dalam perjuangan untuk mengajak umat dan masyarakat sadar ma'rifat kepada Allah, sadar bertauhid kepada Allah, sadar melakukan perbuatan menghambakan diri kepada Allah. Mbah Yai membimbing kita ada aspek tuntunan dan amalan, dan aspek organisasi atau gerak di dalam pelaksanaan mengajak umat dan masyarakat. Aspek ajaran telah kita terima bersama, yaitu lillah dan billah, satu penerapan zauqiyah, sesuatu yang telah kita yakini
bahkan diyakini oleh semua umat Islam, yaitu yang tertuang di dalam syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah. Keyakinan yang telah kita yakini sejak kecil mungkin atau sudah dewasa karena malam. Kita dididik dengan ilmu, fatwa dari orang tua, dari guru-guru kita di madrasah dalam ilmu tauhid. Tuhan itu zat yang maha kuasa, tidak ada Tuhan selain Allah, kuasa dalam segala-galanya. Mukhalafatul lil hawadis, tidak bisa atau berbeda dengan hal-hal yang lainnya Allah. Keyakinan kita patuhi menjadi satu keimanan, bahkan telah berbuah amalan-amalan atau amaliyah, sholat, zakat, puasa, dan haji. Ini semua adalah buah iman. Namun buah itu tidak sama satu yang lain. Asror yang terkandungnya, walaupun zat zahir sama, kaifiatul sholat, kaifiatul ibadah, bagaimana tata cara ibadahnya secara zahiriah sama, namun dalam pelaksanaannya tidak sama. Karena apa? Karena pohon iman ini juga tidak sama satunya lain. Di dalam pengucapan sama, iman kepada Allah, tiada Tuhan selain Allah. Tapi muntabiah ala qalbi, ini tidak sama. Tingkat keimanan orang itu tidak sama, sehingga akan berdampak pada asarul iman. Ini tidak sama pula. Itulah maka kenyataan kita umat Islam masih banyak, terutama saya sendiri, ibadahnya secara syar'i aja masih kurang sempurna. Masih banyak pula bahkan yang kurang pas. Masih banyak pula yang secara hukum fikih syariat sholat itu tertolak, batal, tidak dinilai dan sebagainya. Para bapak, para ibu yang hormati, penanaman iman kepada kita sejak kecil dengan keyakinan kita bela iman kita mati-matian, bahkan nyawa dan raga kita pertaruhkan. Barang siapa yang ingin menghilangkan keimanan ini dari kita pertahankan bahkan dengan nyawa dan raga. Betapa kuatnya dari zat lahir iman itu, kita pertahankan, kita yakini, nyawa pun kita korbankan. Dari tinjauan ini iman kita sangat kuat kalau dibanding dengan iman yang nakis. Ada sedikit dia goyah, ada sedikit ya goyah, bahkan tidak sedikit saudara kita ini yang kadang-kadang imannya dilepas, bahkan sampai keluar daripada Islam. Padahal kalau ditanya, kita pertahankan iman itu.
Para hadirin yang berhormat, Mbah Yai meningkatkan keimanan kita ini bukan hanya kita yakini seperti kita meyakini sesuatu bahwa mobil itu baik, kita yakini baju itu milik kita, tapi tidak setiap saat mobil itu kita pakai, tidak setiap saat baju itu kita pakai. Walau kita tetap mengatakan saya punya baju, saya punya mobil, tapi ketika bicara itu pula dia tidak dalam keadaan naik mobil atau memakai baju. Itulah kita, iman kita yang 24 jam kita menyatakan beriman kepada Allah atau memiliki iman. Setelah memiliki iman, naiknya lagi menjadi beriman. Orang yang memiliki iman seperti orang memiliki mobil, baju, tapi tidak berbaju, hanya memiliki baju. Bahkan bajunya banyak sekali, tapi tidak berbaju. Orang dasar kita mempunyai iman kepada Allah, tapi kadang-kadang kita saat tentu sedang tidak dalam keadaan beriman. Orang beriman yaitu kondisi hati saat itu meyakini Tuhan itu ada. Orang berbaju yaitu kondisi di mana baju itu melekat pada tubuhnya. Ketika baju itu tidak melekat pada tubuhnya, maka orang itu namanya tidak berbaju. Begitu ketika iman kita ini tidak dalam kondisi hati kita, iman atau ingat kepada Allah, ini iman lepas. Kalau baju terus melekat pada tubuh kita dengan melekat yang lain, bukan sekedar melekat. Kalau sekedar melekat mungkin baju disampir ring pundak, tapi itu tidak berbaju. Orang hanya sampiran baju. Begitu orang iman kepada Allah, ya tentunya tidak sekedar ingat, tapi ingat yang ada getaran jiwa, yakin Allah itu ada dan Dia Tuhan kita. Kalau ingat saja, bisa saja orang yang kafir ingat kepada Allah. Orang-orang yang kafir itu ingat, kalau tidak ingat, mengapa dia menyerang Allah? Ketika dia mau menyerang Allah, itu sebenarnya dia keadaan ingat kepada zikir kepada Allah, ingat. Tapi ingat yang ingkar, maka tidak termasuk zikir yang dimaksud di dalam syar'i. Zikir maknanya itu ingat, itu bahasa Arab. Tapi dalam syar'i etimologi ingat yang dijiwai dengan taslim, ikram, takliman, mahabbah dan mengabdikan ubudiyah. Tapi kalau orang kafir ingat, ingkar, sama ingatnya, maka ingatnya orang kafir tidak dikategorikan zikir. Kita juga begitu, ingat kita kepada Allah bagaimana? Apakah hanya ingat atau sama sekali tidak ingat? Di dalam kajian etimologi para hadirin oleh baju ini yang digarap bahwa kita jangan hanya memiliki baju seperti kita beli baju tapi ditaruh di lemari, tapi kita harus memiliki baju dan memakai, dan itu daimah terus 24 jam. Nah, inilah yang diperjuangkan. Bagaimana ingat dalam arti terminologi syar'i, ingat dan penuh dedikasi pengabdian kepada Allah SWT.
Ini pun masih tataran syar'i, belum tataran imanul arifin, ini masih imanul abidin saja. Bahkan ini belum abidin, masih al iman saja. Apakah iman kita sudah ya, istiqomah atau bila yang digarap? Kemudian dia tidak hanya menggarap iman dalam artian ingat, baju dalam artian hanya dipakai, tapi lebih meningkat lagi, bukan hanya ingat tapi terus tawajuh menghadap kepada yang diimani. Tawajuh ini masih baca tawajuh zatiyah, tawajuh afaliyah, tawajuh sifatiyah. Kalau kita sudah tawajuh kepada Allah biayi makanin wasamatin, orang ini akan ketika melihat ya, afaliyah Allah, maka kita tidak akan berani atau bahkan otomatis merasa tidak memiliki afaliyah. Afaliyah itu billah, kalau Allah binafsi. Ini yang diperjuangkan oleh dia. Yang ini kajian ini di kajian tasawuf. Kalau di kajian ilmu takhir tidak sejauh ini, hanya teori. Sekarang pun saya masih bicara teori. Orang membaca kitab Al-Hikam itu juga masih teori. Orang baca kitab fikih itu teori fikih, teori ibadah, tapi belum beribadah. Sama. Banyak orang terjebak dalam hal ini. Mempelajari kitab-kitab fikih, tapi tidak bantu hanya mengerti ilmu fikih, memahami ini haram, ini batal, bil akli, wa bil ilmi, wa bi qalbi, dia akma, tidak mampu membedakan antara hak dan batal, haram dan sunnah, tidak bisa. Ini kajian. Kita pun sekarang berkajian jika tidak disertai hidayah Allah. Orang membaca kitab tauhid, orang baca kitab tasawuf sekalipun, hikam, insan kamil, kalau tidak disertai ya hidayah Allah, ini berkajian, bahkan dia terhijab dengan ilmunya itu. Seperti kita minggu pagi mengikut minggu pagi, setiap minggu pagi di gedung diadakan pengajian kitab Al-Hikam. Ini kalau hanya kita baca lafziyah, ini kita tidak akan mendapat apa-apa. Kita yakin ketika kita masih ingat dengan kitab itu atau bab masalah yang kita baca. Tapi kalau sudah pulang, ya tidak. Ini namanya kajian informasi, kajian ilmu. Ya kitab apa saja, termasuk kitab tasawuf. Bahkan walaupun dia profesor, doktor ilmu tasawuf, hanya kajian, dia tidak mampu ya memakai. Karena hanya kajian baju di butik, melihat baju ini buatan sana banyak ini, tapi dia tetap tidak pakai baju. Maka hati-hati kita pengawai dia. Jangan hanya sekedar membaca kitab, apalagi kitab-kitab tasawuf, hingga banyak ulama itu mengharamkan membaca kitab-kitab tasawuf itu karena dikhawatirkan ketidakmampuan memahami. Kemudian terapannya berbeda. Maka tadi katakan bahwa dalam tasawuf itu ulama ittifaq wajib ada guru kamil, al-mursyid kamil, mukamil jika dia ingin usul. Sedangkan untuk kajian saja harus ada orang yang mampu menerangkan. Kalau tidak, ya hanya lafiah atau kajiannya ringan, tidak akan dalam.
Apalagi kalau tidak ada disertai riyadhah riyadhah qalbiyah atau riyadhah mujahadatun nafsi. Misalkan banyak baca selawat, banyak berpuasa, qiyamul lail dan sebagainya. Ini hanya justru hijab. Marahnya ada hormat. Begitulah tentang iman, sulitnya dan sebagainya. Sehingga banyak bertentangan. Hal itu tidak bisa dicapai. Bisa tidak. Apalagi martabat wali. Sehingga ada keyakinan wali itu derajat tinggi, tidak bisa dicapai oleh setiap orang. Betul. Wali tidak bisa dicapai oleh siapa saja. Illa Allah memang menghendaki. Dalam kajian wali yang bagaimana? Kalau wali ya, dan arti yang dicintai Allah, seluruh umat Islam waliyun, dan dia diberi hidayah oleh Allah. Hidayah sehingga dia iman, hidayah amaliyah sehingga dia mau sembahyang, dia mau puasa, itu hidayah. Dan orang yang hidayah itu walinya Allah. Kalau orang yang bukan walinya Allah tidak akan diberi hidayah. Tapi wali yang al-maksud atau wali yang khos, yang tidak sekedar wali sebagaimana yang dikatakan, itu memang harus mulai perjuangan yang luar biasa. Harus ada murabun yang mampu, dan ini urusan batinnya. Para bapak para wakil yang ambil begitulah perjuangan bahaya di perjuangan bahaya ini. Ini Mbak Yedi mengatakan wahidah itu hal yang luar biasa, kata Mbak Yai. Saya orang yang tidak pernah ya Allah. Tawaduknya Mbak Yai. Ampuhnya wahidah ini seandainya birriyadoti dengan dinisbatnya riyadhahnya Mbak Yai, saya 100 tahun tirakat wahidiyah tidak seampuh ini. Saya 100 tahun itu dirakati salat wahidiyah. Setelah ditaklif, kemudian dirakati sebelum menggaya jimat, setelah ditulis dengan lamo Ja'faron asma tulis. Setelah ditulis terus diriyadhoi, ini mau diriyadhi 100 tahun wahidah tidak seampuh seperti ini. Logikanya, manteknya berarti ampuhnya wahidah ini, kata Mbak Ye, tidak karena riyadhahnya Mbak Ye, tapi karena fadlnya Allah Subhanahu. Dan fadlnya Allah itu akan diberikan kepada siapa saja yang Allah menghendaki. Walaupun dia lahir la yumkin, tidak mungkin orang itu ketika Allah sang menghendaki. Peristiwa ini kadang-kadang menggegerkan orang. Kenapa tidak lahiriah? Ya, Mbah Yai, ya sebagai kiai biasa. Seperti Kanjeng Nabi, jiwa lahiriah, Mbah Yai hanya tukang amal wedhus, anak orang Arab. Sehingga orang Yahudi tidak bisa menerima kalau Nabi itu adalah Muhammad. Bagaimana Muhammad jadi Nabi? Dia tukang wedhus. Lain kalau Nabi Sulaiman alaihissalam, dia Nabi Rasul. Ya, Sodakta, nerima aku karena memang dia orang besar, dia seorang raja. Tapi kalau Muhammad, bagaimana kita Nabi? Kemarin itu dia buruh saya, sekarang jadi Nabi. Sulit rasanya seorang juragan menerima. Seperti peristiwanya Rami Adawiyah. Gurunya Rami Adawiyah, apa yang murid Adawiyah itu dulu juragannya. Ketika dia masih dari budak, dia disiksa oleh juragannya itu. Rami Adawiyah disuruh mijeti, kalau perlu dia dikumpuli karena dia budaknya. Kemudian Rabi'ah itu punya guru Syekh Sufyan Tsauri. Dia berguru diam-diam.
Kemudian suatu saat Robiah ada fana mahabbah kepada Allah. Kefanaan mahabbah ini bagi juragan dianggap satu kelainan, sehingga Robiah disiksa, diajar dan sebagainya, hingga satu saat ada klimaksnya Robiah di malam duka malah menangis kepada Allah. Dia tidak melihat yang menyiksa itu juragannya, tapi itulah kekasihnya Allah. Maka Robiah tidak merasa disiksa. Saat itulah Allah memberikan kepada Robiah lampu-lampu rumah berterbangan, dan bahkan kursinya juragannya duduki diangkat Allah ketika dia akan menyiksa Robiah. Kemudian juragan itu melihat munajatnya Robiah di malam buta. Disitulah akhirnya juragannya itu baru sadar dan menerima bahwa budaknya yang setiap hari disuruh, yang hina itu ternyata diangkat oleh Allah sebagai wali. Saat itulah dia dimerdekakan. Hai Robiah Adawiyah, aku telah menyadari engkau merdekakan dari budak, dan kau jika mau di sini akan kumuliakan. Tidak saya suruh, saya hormati. Tapi jika kau akan meninggalkan, terserah masih kemana kau pergi. Robiah pilih meninggalkan, dan hanya usah dibuahi. Ketika Robiah menjadi masyhur seorang wali wanita dengan muridnya banyak, sang guru ini pun akhirnya kesepian dan meninggalkan kemewahan. Ini seorang juragan kaya ditinggalkan oleh Robiah Adawiyah oleh juragannya. Dia datang bersimpuh kepada Robiah untuk diakui sebagai muridnya Robiah Adawiyah, yang akhirnya ini menjadi khadimnya Robiah. Yang dulu Robiah disuruh mencuci kakinya, mencuci ini, dan akhirnya orang ini menjadi pesuruhnya Robiah Adawiyah. Dia mencuci pakaian Robiah Adawiyah, yang membawakan sepatunya, jadi pelayannya. Itulah Allah jika sudah menghendaki mengangkat hambanya, walau dia orang yang hina di tengah masyarakat, dia tetap akan diangkat oleh Allah. Tentunya Allah biasanya disertai karomah-karomah yang ditunjukkan, karomah min Allah, ya, yang ditajalikan kepada seorang hambanya, sehingga hamba itu terbuka bahwa dia adalah orang yang dicintai Allah. Maka Robiah diberi kelebihan rohani banyak, hingga satu saat ketika Inggris menyerang di sana, umat siapa apatis. Umat sedang perlawanan. Kita tidak pernah menang melawan Inggris. Kemudian Robiah berfatwa, Hizbul Waton minal iman, Hizbul Waton minal iman. Hizbul Waton iman, cinta tanah air adalah kita. Bangkit semua rakyat, membuat perlawanan yang asalnya apatis, sudah pakai air bah, seperti Bung Tomo di Surabaya pada tahun 45 sebelum November, hingga Inggris terusir. Kemudian setelah terusir, raja ini memanggil panglimanya, bagaimana kau menggerakkan rakyat yang sampaikan ada seorang betapa wanita yang menfatwakan Hizbul Waton aman. Siapa itu? Kita katanya namanya Robiah Adawiyah. Dari Adawi itu daerah di Mesir sana. Nah, masih ada Al-Adawi ada. Nah, Adawiyah ya disebut orang Adawi. Kemudian raja tadi
memerintahkan dengan rasa syukurnya mengirim berkota-kota emas-emas, berlian, mutiara dikirim sebagai hadiah, makanan-makanan yang cukup, dan hidup di gua bersama muridnya. Rabi'ah itu hidup di gua bertapa dengan berpuluh-puluh unta dikirim menemui Rabi'ah Adawiyah. Siapa kamu? Saya pelayan raja. Untuk apa kesini? Pertama, disuruh menyampaikan terima kasih. Kedua, saya disuruh menghadiahkan ini. Kata Rabi'ah, aku sudah tidak butuh lagi. Cintaku sudah tidak lagi pada dunia. Bahkan cintaku dengan diriku sendiri aja sudah hilang. Cintaku hanya kepada Allah SWT. Dikembalikan. Itulah sejarahnya Rabi'ah. Hingga matur kepada Harun al-Rasyid, bagaimana dia menolak pemberian raja. Dia mengatakan, aku sudah tidak cinta lagi kepada semua, kepada dunia. Bahkan saya dengan diriku sendiri sudah cinta. Dia waliullah, dia waliullah Rabi'ah. Kemudian raja berangkat sendiri menemui Rabi'ah Adawiyah. Ini saya gambarkan, itulah Allah, seorang budak yang dijual belikan, dihina, tapi ketika betul-betul kepada Allah, Allah akan mengangkat. Katakan itulah bahwa kewalian, ma'rifat tidak bisa dicapai dengan ilmu. Bagaimanapun orang membaca kitab, dia yang dibahas akidah filsafat, jurusan tasawuf, muncul dokter. Membaca kitab tasawuf banyak, tapi sangat sedikit yang dia suluk menuju Allah SWT, sehingga hanya berkutat di kajian ilmu. Alhamdulillah Bayai pada saat 50 tahun yang lalu, Bayai bukan hanya membaca kitab hikam, membaca kitab tasawuf, Ihya Ulumuddin, Insan Kamil, ini dibaca. Saya masih kecil, Insan Kamil dibaca atas permintaan Mbah Kiai Mundir. Hikam dibaca sebelum yang kaki. Bukan hanya Mbah Yesuluk manusia Allah dengan berbagai amalan yang banyak dengan sholawat dan Bayai doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La yumkin Ki Majid ketemu Nabi sama dengan Rabi'ah. Rabi'ah seorang budak saja masih bisa ketemu Nabi, apalagi Ki Majid seorang ulama, putra seorang ulama besar Mbah Kiai Ma'ruf Bedul, yang pada waktu itu Pak Insya Allah semua mengakui Mbah Ma'ruf ahli doa. Tidak ada kiai Kediri yang berani menatap wajahnya Mbah Ma'ruf. Diakui ahli doa siapapun, doanya mustajab halal. Dan Bayai ini sejak kecil masyhur akhlakul karimah, orangnya pendiam seperti Muhammad Komunasi. Ada orang mencuri aja Bayai tidak menegur. Ada tetangganya mencuri, tanyakan sekitar pondok, mencurikannya. Apa kata Bayai? Sudah besok sesuk golek nih, saiki mulai. Hanya saja, tidak dimarahi. Ada orang mencuri, dia ditunggu di dekatnya. Mencuri kelapa, mencuri ikan, didekati. Orangnya nggak tahu kalau bayi dekatnya. Apa? Setelah banyak, sesuknya, cukup gimana? Tidak katakan. Ini akhlak diakui oleh semua orang di desa Bandar. Tidak pernah menyakiti orang. Pendiam. Akhirnya tidak pernah maksiat karena tidak pernah belum ada orang. Dan putra seorang ulama besar ahli riyadhah. Bayai itu membaca ketika muda sholawat nariyah. Semua orang-orang ulama tanah Jawa, khususnya orang Nahdliyin, pasti kenal sholawat nariyah yang dikarang oleh Syekh Taji, yang masyhur. Ini kok diamalkan
batinnya dibuka oleh Allah bab rezekinya. Maka kalau ada orang yang kesulitan ekonomi, sowan pada Mbah Ma'ruf, amal mo bab kalian, insya Allah ijabah. Ini Mbah Ma'ruf dengan kata tegasnya, karena karakter Mbah Yai Ma'ruf seolah-olah Mbah Yai menanggung atas ekonomi orang ini. Padahal ini tidak menanggung, hanya meyakinkan murid, liyudhil murid untuk membangkitkan semangatnya murid. Amal lo, Pak insya Allah ijabah. Itu ada lagi. Jadi ini kajiannya. Banyak semua kiai ini mendapat doa dari Mbah Ma'ruf. Apa doa itu bab rezeki, apa itu doa bab ilmu laduni, apa doa ibu bab ainul basiro. Saya kira di Kediri tidak ada, maafin. Menyampaikan ilmu basiro. Ilmu basiro itu ilmu dibukakan mata hatinya sehingga mampu melihat dimensi keenam apa terjadi. Ilmu hilang di doa ada, berikan bayang menjazai. Al-Masyhur dulu ada 3 ulama yang bisa menghilang. Bapak Mak WC dari Kanor kalau tidak Sedan Benegoro, Pak Cokro Mayor Tentara, sehingga ketika mondok Cokro pakai dungu hilang. Mengoleh perang, tugasmu nyolong bedil yang di londo. Ini hasil puasa 3 bulan, lebih 3 bulan. Cuman ini saya tidak tahu, tidak bisa. Ada lagi Abdullah, ini murid kedua dari Jogja. Dia dijadi Mbah Ma'ruf itu menghilang, dan hilang. Bukan panglimunan hilang. Terus Quran itu suaranya kita, ngomong kita. Masyhur itu di masjid. Terus Al-Quran hanya suara tanpa rupa, dalam keadaan menghilang. Ini dari biungan. Ya, ini banyak. Dungo Basuro, ya banyak diberi. Baru ada dungo. Jadi kalau punya putra, beri Allah, kemudian hatta ruyan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sangat wajar. Sedangkan Robiah Dawiyah saja itu bisa. Dan Mbah Yai itu tidak pernah berguru. Mbah Yai tidak punya guru. Dia langsung pada Rasulullah SAW. Dia mondok tidak pernah. Seminggu pulang. Tidak kerasa. Mondok di Tebuiren, seminggu pulang. Boleh masih, Yesus kundurai besok ning dalem niri iso dhewe. Mondok ning Mbah Mojosari, seminggu pulang. Terus Mbak Zainuddin, Yesus pulang aja. Besok sama iso dhewe. Mondok lagi di Pondok Jamsaran Solo. Juga hanya seminggu. Maka Mbah Yai masyhur orang yang tidak pernah mondok. Kata lain, Mbah Yai tidak bisa mengaji. Itulah pada waktu itu al-maklum. Memang semua itu mesti harus tahu buktinya. Obat mandi kalau nggak ada buktinya ya tetap nggak dibeli orang. Nabi juga begitu, Rasulullah tidak diterima oleh untuk menudus dari Nabi. Peristiwa tersebut, justru peristiwa itu mengangkat Rasulullah SAW. Peristiwa itu adalah mengangkatlah dia untuk dikenal. Maka Mbah Yai mengatakan orang yang tuntas dia adalah saudara kita yang setia. Mbah Yai tidak pernah menganggap orang yang belum dia sebagai lawan. Itu saudara kita untuk membangkitkan semangat kita untuk lebih mendekat kepada Allah. Kalau kita enak-enak tidak dikontrasi, kita tidak akan bangkit. Itu Mbah Yai cara pandangnya. Dengan doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, bila petunjuk kaumku, mereka itu tidak mengerti. Ini doanya Rasulullah ketika di Taif. Rasulullah dilempar batu, berdarah, wajahnya berdarah. Kemudian Rasulullah dibawa kurma, masuk ke rumahnya orang. Siang hari panas, badannya itu tatu kabeh, dahaga lapar. Saat itu Rasulullah
matur pada Allah, mohon pertolongan. Jibril datang, ya Muhammad, saya baliknya tanah Taif seperti umat Nabi Lut. Jangan. Walau mereka menyiksa aku, kata Rasul, jangan. Fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, Allah mati qaumi fa innahum la ya'lamun. Bila petunjuk kaumku ini, dia tidak mengerti. Seandainya mengerti aku adalah Rasulmu, dia tidak akan menyiksa saya. Itulah Rasulullah SAW. Dan saya tidak pernah menganggap siapapun sebagai lawan, tapi sebagai saudara yang setia, yang setiap saat membangkitkan semangat hidup, membangkitkan semangat perjuangan. Dan mari kita ikut. Jadi ini kan misalnya Robiah terangkat seorang Buddha menjadi kalsum-sum. Apalagi Mbah Yai Abdul Majid yang putra ulama besar. Sampai hari ini orang rohaniawan di Kota Gede banyak, kalau nggak boleh pasti. Wasilah doa mesti Hadrati Ki Muhammad Ma'ruf Kedunglu, tidak bisa kita. Dan orang-orang rohaniawan yang menyatakan dirinya seorang petapa, Zahidi, kalau tidak mendengar berita Mbah Ma'ruf, anak sekolah kurang baca literaturnya. Ini kepada Ma'ruf. Jadi kalau sama orang ahli matematika tidak mengenal istilah Einstein, maka Anda diragukan tentang. Jika para Zahidi di Kota Kediri tidak mendengar nama Mbah Ma'ruf, diragukan zuhud. Dan ini adalah putra Mbah Yai Ma'ruf. Jadi wajar kalau dia mengalir. Para hadirin dan tak hormat. Kemudian beliau mengajak kita untuk memperjuangkan iman. Robiah pun juga begitu. Robiah kemudian mengajarkan kepada murid-muridnya. Bahkan tadi juragannya menjadi muridnya yang dulu menyiksanya, memberi makan, menyiksa. Akhirnya menjadi murid Robiatul Adawiyah. Para bapak berikut, mari kita sekarang sedang jadi muridnya Mbah Yai di Padepokan Kedunglu, tidak di gua. Ya darah bahkan para Khodimul Wajah diangkat menjadi pembantunya Mbah Yai untuk memperjuangkan ini. Tidak setiap orang bisa ini. Kalau nggak dapat hidayahnya, tidak bisa. Lihat panjangan ditemukan wahidiyah melalui siapapun juga. Itu adalah hidayah Allah, padanya Allah. Namun juga jangan merasa membantu Mbah Yai. Ini hanya tarbiyah lil muridi, tarbiyah untuk muridnya. Mbah Yai dengan bidoa ini mampu menyiarkan wahidiyah bila wasitoh. Banyak orang-orang mendapat wahidiyah tidak langsung dari Mbah Yai, bahkan tidak langsung melalui manusia. Tahu-tahu orang itu menemukan lembaran wahidiyah di satu masjid di Gulung. Tidak ada yang tahu. Kemudian diamalkan. Setelah amalkan ditanya, dari mana saudara wahidiyah? Ya, di masjid saya tahu-tahu ada segundul wahidiyah. Ada anak yang tahun 63, 64 tidak jalan di desa Pitung, Ngawi. Ada orang Ngawi. Itu di situ dulu dibawa pada itu karena seorang perampok datang situ menyiarkan. Setelah itu hilang. Setelah sekian puluh tahun baru akhirnya masuk. Nah, tokoh tua, oh ini seperti yang saya terima dulu. Banyak sekali. Itulah Allah dan sebagainya. Banyak. Para hadirin hadirat yang berhormati, kita telah diperkenalkan menjadi satu Khodimul Wajih, pelayan Allah di dalam memperjuangkan kesadaran pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita tidak hati-hati, bisa saja kita terlempar karena kemuliaan kita. Mari sedikit saya teruskan lagi keterangan saya biar tidak berpuas. Iman tadi ada iman ya akli, iman hanya iman ilmi.
Tapi bahaya meningkat. Bukan hanya Anda itu yakin dan memiliki mobil, tapi setelah dimiliki mobil diterangkan cara memakainya, kemudian dituntut biar terapi melakukan motor ini. Sebab kalau hanya ini mobil ini dia nggak bisa menjalankan, tidak bisa membaca katalog mobil baru, kemudian namanya, alatnya, fungsinya, cara mengendalikan, dia tidak akan bisa mengendalikan mobil. Begitulah ma'rifat dan tasawuf. Yang membaca kitab tasawuf seperti orang membaca katalog dalam mobil, dealer, guidebook, ya, ini dibaca, atau guide drive, ya, petunjuk supir dibaca, tapi dia tidak bisa menggunakan mobil tanpa ada yang menuntut. Maka wajib kalau sama belajar mesti ada pendamping, walaupun sudah mempelajari ilmunya, perlu dia insinyur mesin, tapi kalau tidak pernah dia tidak bisa. Contoh, Habibie bisa ambil kapal terbang, tapi dia tidak bisa mengendalikan kapal terbang, tidak bisa dia melakukan kapal terbang. Tetap pilot, dia bisa bikin, bukan hanya memiliki, bisa bikin. Pesawat terbang itu yang bikin Pak Habibie. Kalau Saman bisa beli mobil, nggak bisa nyupir aja, ini bisa nggak motor. Pak Habibie itu bisa nggak kapal terbang, bahkan sekarang sedang membangun ya pusat reparasi pesawat terbang di Batam, yang nanti bisa merepair semua bentuk pesawat terbang, baik Airbus, ya, kemudian Cessna maupun Boeing, semua bisa. Dan dia minta tanah 200 hektar. Pemerintah pada waktu Pak Bambang baru meng-ACC 100 hektar. Dengan asumsi nanti yang paling utama adalah runway-nya. Runway-nya harus di atas 2,5 kilo. Kalau di bawah 2 kilo ya berbahaya karena pesawat besar. Tapi Habibie tidak bisa menjadikan pesawat terbang. Walau dia profesor doktor ilmu kapal terbang, bukan ilmu kapal terbang, membikin kapal terbang, dia tidak bisa. Begitulah para sarjana-sarjana, maaf, DAIN atau siapapun mempelajari kitab-kitab tasawuf sampai khatam, ini belum tentu dia bisa mengendalai. Maka banyak orang yang hanya terbatas. Banyak sarjana S1, S2, bahkan S3 ini sarjana tasawuf. Maka ketika saya ketemu Profesor Dr. Amin Syukur, ini pernah jadi dekan Fakultas Tasawuf yang kawin dengan Ibu Fatimah Usman dari Kediri, ilmu, dan dia juga mendalami ilmu akidah filsafat, mungkin sampai S2 baru nggak dokter. Dan beliau telah wafat istrinya. Al-Fatihah untuk beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kena doa, iya kena sa'in, ihdinas siratal mustaqim. Beliau ketika berkunjung ke sini dan Semarang, panjenengan telah punya kajian ilmu yang tinggi, Pak Amin. Tapi sampean belum terjun dalam tasawuf, baru membaca buku-buku tasawuf, sama nanti akan tidak sampai kalau sama tidak terjun tasawuf. Kalau hanya membaca, apalagi belum profesor doktor, hayat. Kemudian Pak Amin Syukur mengatakan, saya dulu pernah di Thorikoh ya. Ketika saya masih di SMA, saya mondok di Undar, saya pernah di Thorikoh Qadiriyah, Naqsyabandiyah. Ya, tapi karena saya sekolah, ya terputus. Dan sekarang sama sudah mantap, alangkah baiknya kalau meneruskan. Karena ilmu itu tidak akan ada habisnya. Karena yang sama baca itu bukan ilmu, yang saya baca itu hanya riwayatul ilmi, syariah ilmu.
jiwa daripada yang sama. Ya mudah-mudahan. Nah, kemudian saya dengar beliau sudah masuk dalam kehidupan tasawuf, sedikit banyak sudah malah masuk zuhud. Bahkan banyak saya dengar sudah, ini bukan tujuan, oleh Allah diberikan beberapa karomah batinnya, sehingga dia juga banyak menolong orang-orang yang minta tolong dengan dia berdoa. Ya, jika Pak Amin mendengar pidato saya, ya saya maaf, saya membuka rahasia ini. Para hadirin yang hormati, begitulah orang yang baca kitab belum tentu bisa, orang yang bisa membuat kapal terbang belum tentu bisa mengendarai. Contoh Pak Habibie. Begitulah soal rahasia Allah. Rifat tidak bisa dikejar dengan ilmu. Bila hidayah, maka tidak ada satu orang sufi pun yang menuju Allah dengan ilmu. Mesti dengan suluk. Suluk itu berjalan menuju Allah. Birriyadhah wal mujahadah, dengan konsep-konsep gurunya masing-masing. Kemudian Mbak Yai konsep sholawat. Memang semua torikoh awalnya dilakukan oleh siapapun juga, itu benar, dan bukan hanya torikoh, semua bentuk penelitian hasil karya seseorang ini sebelum teruji di masyarakat pasti dilakukan. Apa itu sosro bau itu Indonesia, apa itu Cakrayam yang dibangun oleh Sutami, ya, apa sosok bau, sistem bau ini dilakukan, maka seorang yang bertanggung jawabkan. Kemudian percobaan sampai terbukti dan mendapat pengakuan, akhirnya punya hak paten internasional. Begitu dalam hal sistem kepada Allah, semua ahli tariqah dimusuhi. Abdul Qadir Jailani ya dimusuhi, dia gila dia ini, karena siapa mau menerima tukang wedhus kalau jadi nabi rakire jadi murid tukang wedhus itu saya kalukis. Tapi betapa demi betapa Allah mengangkat banyak orang yang ruyah. Bahkan bukan hanya ruyah, zaur bahwa Abdul Qadir Jailani adalah waliullah al-Ghaus, sehingga banyak. Dan sekarang Qadiriyah kita lihat di Indonesia segitu banyaknya, mungkin kalau tidak katakan paling besar thariqah Qadiriyah di Indonesia. Wahidah sama Rasulullah itu ditentang, tidak diterima karena modus. Seiring waktu Allah mengangkat, Allah membukakan kepada umat Muhammad itu betul-betul. Lama-kelamaan mereka terbuka dan menerima kenabian Rasulullah SAW dan ikut. Maka Timur Tengah sekarang adalah negara-negara Islam. Begitu baik dia. Walaupun tambah makhluk ini masih belum diterima, karena memang niat semudah itu saya akan menerima. Seperti kemarin ada anak dia lapor saya mau penelitian, ya saya uji dulu penelitian. Kalau nanti baik ya saya dukung, bahkan saya biayai kalau ada manfaat. Kalau enggak saya tolak. Saya kira hasil wajar saja. Saya pun demikian. Kalau toh saya sebut IPO, menghadap IPO buat penelitian tentang listrik, menghadap saya tanya, saya uji. Nanti abal-abal mulai iso. Dan kembali dulu dengan baik. Nanti kalau baik dan dengan kajian ilmu bagus, ada manfaat dalam kehidupan dan manfaat secara ekonomi, kalau perlu saya biayai. Tapi kalau enggak, ya bisa. Sama saja para mursyidin begitu. Karena yang kata Allah, dan Allah mengangkat itu enggak ada tanda-tandanya. Kalau saya sarjana ITS, ini ijazah saya, mudah. Dan itu mendapat penerimaan negara.
saya SH, ini jasa saya. Tapi kalau Nabi nggak ada, karena ranah keyakinan dan ranah rohani, maka semua rohaniawan begitu. Nabi Musa aja tidak terima kenabian Nabi Khidir, walaupun sudah ya, diberi wahyu bahwa ada orang yang di atas kamu dan kamu harus berguru. Dan Nabi Musa seorang nabi yang pengaruhnya besar, Nabi Khidir nanti kan berguru ya. Nah, disumpah nggak bisa. Nabi Musa ya nggak lulus. Akhirnya maaf, terus saya dia akan ngomong. Namun ya saat itulah Allah buka. Saya kira itu wajar saja. Namun kalau hak, akhirnya Allah akan membuka dan semua terima. Dari kalau batal, roda pasti ditolak oleh Allah SWT. Nggak bisa. Tetapi Musailamah al-Kadzdzab itu ngaku Nabi, akhirnya hilang dari muka bumi. Karena al-Kadzdzab yang penipu, bukan Nabi. Saya kira aja. Dan alhamdulillah kita berbaik dia. Wah, kita telah teruji lebih 50 tahun. Kita merasakan bagi pribadi kita masing-masing, alhamdulillah barokahnya. Mungkin saudara kita tidak merasakan. Seperti orang makan nasi, kita makan, istri kita tidak. Istri kita tidak merasakan. Saya kok nggak rasa enak. Memangnya kamu makan, orang makan kok enak. Jadi ya makan saja. Bisa istrinya ngamalkan, suaminya tidak ngamalkan. Itu suami tidak ikut merasakan. Secara langsung. Seperti orang makan. Alhamdulillah. Sekarang baik ya. Kita sama-sama tahadutsu bin nikmah. Telah tersiar di seluruh Nusantara. 26 atau 27 provinsi telah kita bentuk perwakilan. Ratusan kabupaten. Tanah Jawa aja hampir 100 cabang. Belum kecamatannya. Di Kediri kecamatannya berapa? Hampir 30. Se-Indonesia. Tinggal Aceh sama Padang yang sudah bentuk terus Sumatera. Kalimantan tinggal Kaltara, Kalimantan Utara. Di Irian Barat, alhamdulillah, di Fakfak, Manokwari, Nabire, Iranutali, ya, Biak. Kemarin itu datang anak Biak. Alhamdulillah tersiar. Di luar negeri, di Malaysia telah kami menuju perwakilan Maidiyah di Johor dengan SK saya, dan Pak Yezinuddin kemarin saya kirim ke sana untuk membina, dan saya minta untuk menemui ya Datin Solehah binti Ismail. Ini Menteri Perjalanan, kalau di Indonesia Menteri Perhubungan. Pada waktu dia belum pensiun, kemudian Pak Yezinuddin juga alhamdulillah bisa ketemu beliau. Kemudian nanti di Brunei juga sudah kita bentuk perwakilan Wahidiyah. Ini menunjukkan bahwa Wahidiyah sudah teruji. Setiap orang mengakui dan merasakan. Ini dalam kajian empiris dan realita. Kalau kajian ilmiah, pemerintah Jepang, ya, siapa saja sudah menggunakan gubernur yang agung, semua menteri agama, alhamdulillah. Ini insya Allah. Maka mari, tapi bukan hanya untuk wahya besar, tidak. Mari kita gunakan untuk taqarruban ila Allah. Kita punya mobil, kalau tidak bisa pakai apa gunanya? Kita punya amalan sebaik ya. Kalau tidak kita amalkan, ya tidak bisa menyampaikan diri kita kepada Allah. Bahkan Wahidiyah menuntut pada pengamal itu sendiri. Besok via bil akhir. Nah, pada hari akhirat yang bermati. Itu yang berjalan Wahidiyah. Dan jika orang itu betul-betul imannya meningkat, pasti buahnya iman adalah amal. Orang itu amal. Baik amal itu sifatnya wajib, ya, seperti sholat, zakat, maupun amaliyah sunnah atau mubah. Perilaku yang lebih bagus, tidak suka apa itu menipu,
tidak suka ngapusi, tidak suka melukan orang lain. Ya, ini kira-kira itu. Mari, jadi kalau kita ngamalkan hal itu, pasti hati kita ada kecenderungan berbuat jelek. Ya, itu banyak tobat. Jadi kewajiban kita masih kurang. Maka mari kita lihat para bapak, para ibu yang hormati, anak-anakku yang muda-muda, supaya tahu wahidah tidak lahir begitu saja, diriadoi Mbah Yai. Siapa nggak tahu Mbah Yai itu sangat bagus sekali. Ini kalau yang dikira Mbah Yai dan Mbah Maruf tidak ada habisnya, baik aromanya awal tingkatnya. Mbah Maruf memang tidak banyak banyak, dia tidak mau, ahlinya doa. Teman kiai yang lain punya kelebihan masing-masing. Mbah Maruf doa, Mbah Hashim Asy'ari, Abdul Hadis, dan politik sehingga mengenai itu. Ya, Hari Boyo, ahli nahwu sorok, diakui. Maka dari pondok-pondok mana, dari Matra, ini ke Boyo mendalami nahwu sorok. Bahkan ahli ilmu falak, masyhur. Bahkan kalau meramal godong-godong ini besok jatuh tanggal sekian, itu pas dengan falak, bukan dengan kolbiyah, basiroh bukan. Kalau Mbak Maruf dengan basiroh, bianul basiroh, Allah beri petunjuk. Kalau Bapak Bakar tidak, dengan hitungan namanya ilmu falak juga pas. Ini lurah dadi badati itu bakal bisa aja mungkin kisolah itu sudah bisa diberi itu. Dan kalau kisolah bisa ini wajar begitu putranya Mbah Yai Bakar, Mbah Yai Jalil. Kalau nggak bisa ya malah itu zalim. Maka kemarin ketika dia datang pada saya, sama sudah bisa kok seperti Bapak Mbah Yai, falaknya macam, wah dari Yai, wah ya nggak benar. Saya mendengar sama sudah bagus falaknya. Saya akui dia punya kelebihan, walaupun tidak perlu orang lain mengakui kelebihan kedua. Semua, saya pun pernah ngaji di Lirboyo dalam kajian nahwu sorok Sipan. Mbak Majid juga pernah ke sana. Memang ahlinya Mbak Lirboyo itu ilmu nahwu sorok. Kalau Inggris namanya grammar, tapi tidak bisa bahasa Arab. Pondok itu hanya bisa grammar, tidak bisa bahasa Arab. Jadi kurang sempurna. Bahkan kalau mondok pulang tidak bisa Qiraatul Kutub, ya nahwu sorok saja. Itu kasihan. Ya Mbah Maruf langsung ngaji, Mbah Majid langsung ngaji, tapi dumune mandi. Maka kalau anak-anak setelah Lirboyo, kalau orang tua suan Mbah Maruf, sing loro, sing mentainan. Mbah Maruf luar biasa. Orang sahabat Mbah Maruf tidak punya uang, ya Allahumma tumpeng gede, Allahumma tumpeng gede, hasil ayah itu ali, gak usah ngarang. Ada orang sakit udun, cuman Mbah, saya sakit udun, ayamnya Allahumma udun mari, Allahumma udun mari, ulang mari. Ini Mbah Maruf masyhur dungonya sangat mandi. Kau sakit capek tadi dungo Mbah Maruf. Allahumma mari ya dadi, Allahumma tumpeng gede sugih Bang. Bang ngarang dadak. Apa ngarang ya tidak, itu kalam bernamanya. Kula utang lo kata wis maca Allahumma tumpeng gede, Allahumma tumpeng gede. Kula udunan pirang-pirang bulan gak mari, Allahumma udun mari, apa hasil sepeda. Jadi kalau putra punya Mbah Yai Majid iso ngarang selawat, itu wajar, memang anaknya musopo. Tahu yang bikin sangko sosro sabu inten ini musopo dari Majapahit dan musopo dua ini anak musopo. Pertama ini ngawin kalau nggak lalu punane Mbah Kalijogo. Jadi kalau muncul ilmu supo kedua wajar karena dia memang anaknya supo pertama. Ya, ya begitulah. Maka untuk menambah keyakinan kita dan sampean,
Di samping tentunya sholawat itu sendiri. Sholawat itu kan dia mereka yang asal yang ditinggal, untuk apa diamalkan? Seperti doa yang lain, doa sholawat lain, perlu doa Quran itu, asli mau ngompong saat pagi pengen suki, gak kasih, ya boleh itu mau lihat. Tidak meninggalkan wakiyah dari doa lain itu bukan berarti meremehkan Al-Quran. Karena makom ikhtiar dia mungkin belum dijabai dengan wakiyah, ganti yang lain. Akhirnya ganti sholawat narian malah dijabai. Di orang beribadah itu ada konteks ubudiyah, ada konteks ikhtiar keluar dari kesulitan berdoa. Jadi kalau meninjau sesuatu, inilah gambaran wajah dan ulama lain. Dan ulama itu pasti punya kelebihan masing-masing. Tidak bisa orang sarjana ekonomi bahas matematika. Tidak bisa orang sarjana mesin Habibie bahas ilmu ekonomi seperti Mulyani. Ini kacau balau nanti. Betullah kalau Mbah Malu bahas nahwu shorof, ya tidak mungkin. Apalagi falak. Bukan berarti tidak pernah belajar, tapi masih ada yang lebih dari Mbah Malu dalam kajian falak, nafsu. Tapi dalam kajian tasawuf dulu sejak zaman kala terhadap pengakuan Mbah Hasyim Asy'ari. Kalau bicara organisasi, wah itu ya. Mbah Malu juga terlalu pendiri NU. Pendiri NU Mbah Malu. Dalam buku yang belakang PBNU 17 Holding Father Nahdlatul Ulama Mbah Malu. Dalam buku itu disebutkan masing-masing punya kealiman. Mbah Malu ahli doa. Dan Mbah Malu itu Dewan Mustasyar zaman Mbah Hasyim Asy'ari. Ini bagi saudara NU yang mengapa wajah tidak di NU. Memangnya waktu itu organisasi seperti PKB itu tidak bisa masuk jadi NU. Orangnya bisa ke NU, tapi PKB-nya tidak boleh. P3 nggak boleh. Itulah saya terangkan di malam hari ini supaya pengamal lainnya yang banyak juga dari NU sama nanti wakil NU buka tuh. Wakil dari NU. Nah, ini kan NU apa yang ngomong ini? Tapi ketika di sini Anda bukan sebagai NU, sebagai pengamal sholawat wahid. Saya kira penjelasan saja cukup supaya kesalahpahaman ini bisa dicairkan. Mari para hadirin, kita yang terakhir, semua tidak ada artinya kita ngaji malam ini. Kalau dianggap ngaji, kajian tidak ada artinya. Apapun tidak artinya kalau tidak diangkat. Ilmu bila amal, ya. Kasadar bila kasamarin atau kanakal bila asal. Ilmu yang tidak amal itu seperti tawon yang tanpa madu. Belajar di ayat ilmu tasawuf, kalau nggak diamalkan ilmu itu layan fat. Atau kanakal bila asal atau sajar bila samad. Begitu kita mempelajari wahidiyah, minggu pagi ngaji hikam, setiap minggu ngaji hikam, apalagi jam dulu nulis, bahkan sekarang saya perintah semua bawa kitab. Kalau dulu tidak, minggu pagi anak dulu bawa kitab, malu masih mesai. Tapi tidak ada artinya kalau tidak diamalkan. Atau kita pikir gak diamalkan juga tahu salah, ya. Kitab tauhid gak diamalkan gak iman, sama ilmu wahidiyah gak diamalkan ya gak bisa. Begitu banyak dokter ya kajian tasawuf, buku yang dibaca banyak sekali. Kalau nggak suluk nggak pernah diamalkan, ya yang baca buku masih kajian-kajian qiyah dan ilmiah. Mudah-mudahan kita terhindar dari ini. Mari kita jalankan apa yang diajarkan Mbak Yai sehingga tidak terbatas hanya kajian ilmu. Al-Fatihah. Mari kezaliman kita diberi ilmu oleh Allah, diberi amalan oleh Allah berupa as-shalawatul wahidiyah.
Ini kalau kita tidak amalkan, ilmu ini nanti akan menuntut kita di hadapan Allah SWT. Dan ilmu kita ini akan mencelakakan orang lain, bukan hanya kita sendiri. Kita nanti meraja, wah saya wali dia, wis duwe ilmu tasawuf, macam dari wali misalkan. Ini akan bahaya merugikan orang lain. Nah sudah tidak harus dilakoni supaya badan hidayahnya Allah. Badan hidayahnya Allah. Nah dengan hidayahnya Allah nanti terbukalah Allah minta jali bi asma'ihi bi af'alihi bahkan binuri latihi. Dan orang itu tidak tahu disinari bukan kayak matahari tidak. Kalau sama tanya Haji Muhar, ya Anda tidak usah bahas tasawuf bab nur karena ini memang bukan seperti nur matahari, nur syamsi, bukan nurul ilahiyah yang tidak bisa dilihat oleh ainul basar, tapi bisa dilihat dengan ainul basir wa dzauqil basir wa amalil qalbi. Hanya bisa dengan rasa hati, pandang hati, bukan dengan pandangan mata. Maka kalau kita dengan pandangan mata, jelas kita tidak akan bisa. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Mari kita ibadah itu kalau tidak ada arah kiblat, nanti mesti murad marif. Maka syariat lekene Ka'bah wong saenake madhep alor madhep kidul depitan. Maka suatu agama yang tidak ada kiblatnya sembahyang kemana saja. Nah Islam oleh Allah ada kiblat, panutan bukan nyembah Ka'bah, itu menghadap ke Ka'bah, disebut Baitullah. Sehingga pada Sabtu kalau salat hati sama. Jika tidak ada arah, hati terang berkali dia maca Allah maya itu ya akbar. Nah, di samping lisannya menghafal bacaan sholat ya itu, hati juga harus. Maka para ulama hendaknya memahami arti ini lek sholat karo mangangan artinya. Bayai menunjukkan membayangkan atau niat makmum Rasulullah SAW. Kita baca selamat. Kalau redaksinya pada Allah, kita makmum Rasulullah. Bayangkan Rasulullah di hadapan kita, kemudian kita makmum. Jika redaksinya langsung seperti ya Syafi'ah, maka kita tawajuh kepada Rasulullah, menghadap seolah-olah kita berhadapan dengan Nabi dengan adat zahir batin. Kalau ini otomatis hati, karena bisa kita hadapkan pada tawajuh pada Nabi, tidak. Karena kalau sembahyang sudah hadapkan kepada Ka'bah, kita tidak akan menghadap ke timur, karena kita sudah mencari kiblat barat, ya tidak mungkin. Tapi seandainya tidak ada kiblat, mungkin aja kita salah berdemetan. Orang bingung contohnya, mana barat, mana timur. Nah, timur dianggap barat, kadung salat dia ngomongi, loh keliru. Ini namanya. Udah, kalau tidak ada arah, sudah mau cobiye telah murad-mari. Tambahnya ini menuntun. Dan itu kelebihan. Kalau selawat yang lain itu jadi misalkan tidalatul khairat. Ini kiai-kiai yang tukang modal lain. Selawat, prinsip-prinsip. Itu tidak ada tuntutan mocone ini tidak ada. Ya, tulisan selawat iki. Nah, ini maka banyak yang tidak sempurna di dalam amalnya atau amalnya, sehingga hasilnya kurang optimal. Nah, banyak dituntun. Diterangkan fungsi bel apa, cara ngebele piye, ban itu fungsinya apa, cara dandani piye, setir itu fungsinya apa, satu persatu dibongkar bayai rahasia hati dan cara terapi piye. Itulah kesempatan itu ya. Mengajar di Toriko malah belum sampai di sini, belum insya Allah mereka baru ilmu Toriko ya, belum masih ilmu Torika, belum ilmu usul. Oleh karena itu masih ilmu Toriko. Ya, kembali kita baca sholat baru ilmu kaifiatus sholat, bukan ilmu hadirul qalbi. Kita berpikir tidak membahas
kaifa hadrul qalbi piye madhepe ati, tidak hanya piye sholat dengan rukun yang 17, tapi hadrul ati tidak dibahas, ikhlasun niyah tidak dibahas, tapi wajib ikhlasnya begitu. Kemudian tidak malah ikhlas itu sirinya Allah SWT. Ini untuk ini diterangkan saya lagi menghadap musuh-musuh. Seperti zaman ikut di akademi nyanyi itu, kalau lagunya melo, bisa jiwa saya menangis. Semua komentator itu mendengarkan nangis karena penyanyinya telah mampu dengan tingkat khusyuk tinggi, ya, menangis. Lagu-lagu yang melo itu baru nyanyi di akademi sudah bisa menangis karena menyangkut lagu melo. Ini didengarkan sekalian Kediri di atas saya. Insyaallah sambil di rumah benar bisa menangis penyanyi-penyanyi. Kalau nggak bisa tersenggol dia. Begitu kita menghadap Allah, mari kita dengan penjiwaan yang tinggi, hati khusyuk, runduk, menangis. Dan ini perintahnya Allah, menangis itu perintahnya Allah. Fal abku katsira fal yabhaku qalila. Nangislah yang banyak, tertawalah yang sedikit. Ini di Al-Qur'an. Dan ini banyak dilupakan orang Islam, sehingga banyak ketika wajah majah nangis, orang bingung semua, kok nangis-nangis. Ya, karena lama tidak dibuka. Padahal Nabi, sahabat-sahabat itu kalau Nabi nangis, wah jatuh bangun menangis. Alhamdulillah ya, kadang-kadang terjadi kita berdoa jatuh bangun menangis. Nah, itu yang mudah-mudahan itu bagian dari hidayahnya Allah SWT. Al-Fatihah. Kita bayangkan kajian Nabi, mari kita makmum. Allahumma ya wahidu ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillah ya yudhati wa Allahumma ya wahidu ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillah ya yudhati wa Allahumma ya wahidu ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillah ya yudhati wa Allahumma kama salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa nas'aluka Allahumma bi'aqi andurikona bil jadi baril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la namissa wa la nataharraka wa la naskuna illa biya wa tarzuqna kama ma'ubiyatika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma'amatobi ilmu wa asal kitabuk birahmatika ya rahman rahimin walhamdulillahi rabbil alamin ya syafi'al khalqis alaika nurul khalqi adiyalah wa aslahu wa ruhahu adli wa qadalamtu abadu wa rabbi wa laysani ya sayyidi siwaka wa inna ruddakum ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyah
ظلمت أبدا وربي وليس لي يا سيدي سواك فإن أنت كنت شخصا يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك وأسلم وقد ظلمت أبدا وربي وليس لي يا سيدي سواك وإن ترد كنت شخصا يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا bimbingan buntu jalan dalam perjuangan kita umat masyarakat. Masih banyak yang belum kenal Allah, mereka berlarut-larut mari nangis menjabi ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Sayyidi dosa keluarga kita, dosa umat masyarakat, kita semua kepada Allah wa Rasulullah mohon ampunan. Mari dosa para pemimpin kita mulai Pak RT sampai presiden kita mintakan ampun. Ya Rabbana Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali wa sallim muslim bil wahidiyati rabbi ya Ya Rabbana Allahumma
Al-Fatihah. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah. Abi jai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa bi barakatil Mari kita yakin yang seyakin-yakin. Firman tadi dicapai Allah SWT. Mandasar kena anda zonni antikum. Dan Rasulullah bersabda, "Idza sa'aitum fa'idinu bil ijabah." Baik bindungo yakin ijabah. Maka yakin adalah bagian daripada ya kaifiahnya wong dungo. Artinya saya yakin dan tidak dibeli. Para bapak-bapak yang bermati, nanti mari para pilih ini bertanggung jawab tentang perjuangan wahid ya, terutama tanggung jawab batinnya harus kita pancarkan mujahadah. Kita sudah sering lanjutkan ya Rabbana 1 kali 1 hari 100 kali. Semua pengawal dia khususnya para pilih ditujukan dirinya sendiri, ditujukan keluarga, ditujukan jamaahnya, ditujukan masyarakat supaya mereka berwahidiyah kepada Allah. Kedua, wabilu ilallah. Ini supaya dibaca minim 100, syukur kadang 1000, tujukan hati kita, hati keluarga kita, hati umat masyarakat. Kalau perlu ditujukan, ini anak saya, ini keluarga saya, ini pemimpin ini, wabilu ditirakat. Niat disuwune seperti kanjeng Nabi diwune nang Umar bin Khattab 3 hari masuk Islam. Jadi pada waktu umat Islam ini ditekan dengan kekuatan fisik, umat Islam orangnya ringkih-ringkih, melarat, gelut kalah, diteror dengan kekuatan. Maka kanjeng Nabi berdoa mohon diberi pendamping yang kuat yang bisa melindungi umat Islam secara fisik. Doanya kan dijabai 3 hari kemudian Umar bin Khattab yang ditakuti di tengah proses Islam. Maka ketika ada Assalamualaikum,
Siapa itu? Umar bin Khattab. Semua takut sahabat. Ini tidak apa, buka pintunya. Maka ketika Umar bin Khattab datang, langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasul. Itulah maka siapa? Disyukur nih. Kalau perlu kita tahu menganggap ada satu tokoh atau disyukur nih, satu kaum tirakat hingga Allah membuka kaum itu menjadi Islam. Saya kira ini semua pengalaman. Seperti ada seorang kiai, Suan Bayi Ma'ruf, bertahun-tahun tangga nggak ada yang ibadah masjidnya kosong. Suan Ma'ruf tirakat Allah. Tapi lu kempeng dibaca ribuan di puasanya. Dalam 3 bulan atau berapa bulan, enggak terasa masyarakat yang menjadi masyarakat yang ibadah. Jadi kita tidak bisa menyatakan air. Harus batinnya ketika Allah sudah beri hidayah, baru kita nanti salah dia ya menyatakan. Para bapak, para ibu yang hormati, inilah yang pakai juga supaya karena manusia di dunia itu masih butuh kehidupan supaya menjaga keuangan. Khususnya bifadlikal azimi semua khotimi ya Rabbana sholli alaihi sallimi wal ali warzuqna katsiran muslihan antas sari'u wal mujibu anda. Jadi dibaca insya Allah kalau ditutup minim 100 kali. Bagi sami'in yang mungkin di luar gedung yang belum pengamal aja dari rumah masing-masing melalui TV, jika ada hajat Bapak bisa baca ya Sayyidi ya Rasulullah. Kalau hajatnya berat 10.000, kalau enggak 5.000. Kalau hanya keringan ya latihannya setiap hari 1.000 kali dibaca. Ini bagi sami'in yang belum dia yang di rumah sama. Adapun nanti kurang jelas bisa berkomunikasi dengan perwakilan media di mana panjenengan semua berada. Insya Allah ijabah. Insyaallah bi'idznillah. Sungguh walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Alhamdulillah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Saya mohon maaf ada salah dan kurang, dan apabila tidak ada, saya terima kasih. Dari doa jazakumullahu khairan wa selamat di dunia wal akhirah. Wa ja'alana wa iyyakum minal ladzina yashhaduna wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan wa tarbiyatan khassatain fid dini wad dunya wal akhirah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa min al-zaman anna wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.